Sylvana. No. Dia si ambil Sylvana ini dia kemungkinan Buat besar. Possibility banget untuk Digi sebenarnya. Possibility banget. Tapi gue nggak tahu apakah Onyx Esports bakal ngambil itu. Akan ke Uranus nih kok. Di otak gue Uranus banget. Uranus Digi oke menurut gue. Uranus Digi oke. Uranus Rafaela juga oke. Iya, tiba-tiba. pokoknya Uranus. Iya. Karena gini, ini bakal yang make. Oh, tapi balik lagi. Dia nanti yang pakai Rafaelanya misalkan kayak gitu. Tapi gini nggak bisa. Kiboy itu bukan tipikal untuk melakukan cover sih menurut gua. Tapi Dia lebih karena inisiator. Make play ya? Iya, make play. Tapi untuk yang kita tahu sendiri bahwa Kiboy sempat juga menggunakan Matilda dari sini. Dan Iya sih, tidak benar. menutup kemungkinan kalau emang mereka mau damage, mereka all out ke match damage. Kagura let's say. 1-1. 1-1. Kaja. Tidak ada yang benar remedial kita semuanya. Enggak. No, ini berarti tetap Iya. di offline Boots bakal pakai Baxia, cewek bakal pakai One. Kajanya enggak, no. No. Kaja mid, Pak. Kajanya si Kiboy, men. Kan gue udah bilang, dia inisiator, men. Dia berat. Ngerti nggak? Kalau dia pakai hero-hero yang gak bisa engage balik gitu loh. Gak bisa narik, itu berat. Dan di sini soalnya pinnya udah pasti bakal nangkep banget. Oke. Boots-nya yang open map berarti dengan escape ability Lightning satu-satunya escape ability. Dia harus benar-benar wise berarti. Dia nggak boleh asal narik, itu yang pertama poinnya. Karena di sini balik lagi aku bilang ada Kagura sebagai hero dari Wish. Yap. Dan Kagura untuk escape mechanism dia cukup cepat dengan menggunakan Rush Umbrella V-nya. Yes, dan kali ini 10 hero sudah diamankan. Ini dan dia. kita bakal mengawal permainan dari Royal Derby di FPL Season 7 untuk pertama kalinya. Dan buat kalian semua, para sahabat Onyx dan juga para Araki Kingdom, buktikan kekuatan kalian semua. Like, tancapkan like-nya, pecahkan kalau bisa sampai semuanya orang like. So kita langsung masuk ke match yang pertama, The Royal Derby FPL Season yang ke-7. Oke, first Royal Derby dimulai. Onyx, Dryan, dan Dryan dong, Dryan. Mama tadi ke bawah-bawah 5-5-nya gitu Rice ya. uduk ya. Uduk rice, oke, nasi uduk baik Bapak ya. Oke, Taka seperti yang udah gue duga akan menggunakan Benedetta dan juga Boots bakal melawan seorang R7 Dryan berarti depan sama seorang Kiboy Skylar. Lihat, Skylar adalah salah satu mid laner yang agresif seperti yang udah gue bilang, sama kayak Sans Pixel dari seorang Skylar ini 50. Iya, dan sementara untuk Sun sendiri masih mengamankan Carolito Wanderer, retrinya udah digunakan tapi di bagian bawah Takan sedikit lagi Peter sisa Phantom Slash di babat habis first blood untuk cewek. Wow, jajan banget di awal-awal. Ini nggak baik banget kalau untuk One dikasih makan dalam early game. Permainan luar biasa, R7 masih mau lebih di sini. Sans bakal coba memberikan damage tapi Boots is coming. Menuju ke seorang R7 masih coba untuk menahan. Gak ada satu warna yang bisa bahkan diamankan R7 memilih untuk mundur terlebih dahulu. David flicker yang digunakan mau tidak mau daripada ada langsung poin tambahan untuk tim Onyx Esports. Oke, sementara itu udah ada satu Ring of the yang langsung dikeluarkan begitu aja oleh Kajanya yang mengakibatkan tadi ada sedikit sentuhan setruman cambukan yang dirasakan oleh Kagura dan juga beberapa player lainnya. Wow, bisa dibilang keuntungan dari tim Onyx Esports. Mereka walaupun harus sekaratul dari seorang Sans, tapi memilih untuk sabar sedikit demi sedikit. Di arah bottom lane, cewek bakal coba farming terlebih dahulu 40. Dan Kiboy mengganti rotasi, bakal langsung ada soul belum di sana. Skylar memilih untuk mundur, gak dikasih rotasi. Di-cutting begitu saja oleh support dan juga tank dari tim Onyx Esports. Oke, Taka bersembunyi dulu di dalam rerumputan, santai dulu. Phantom Slash dikeluarkan tapi cewek berhasil mendapatkan 3 poin weakness-nya. Di bagian tengah sana udah ada beberapa pertarungan yang terjadi, sedikit lagi Peter sisa. Skylar pun menjadi korban dari masih mau coba lobby di arah 12, dia bakal coba dihindari. Kali ini gak bisa berbuat banyak dan bahkan Fury tetangga dari seorang Boots harus menumbangkan meanwhile ditukar oleh arah seorang cewek di bottom lane. Masih mau lebih Sans punya retribution. Ada R7 di sana, apakah Falling Star Moon yang berhasil mengamankan dan langsung saja retribution. No! Hampir saja almost diamankan oleh seorang R7. Kiboy menyelamatkannya. R7 gak bisa apa-apa lagi, gak boleh pulang, mau jadi goyang dan ditumbangkan oleh seorang Kiboy. Kiboy. Burung bukan sembarang burung. Ini burung agresif yang melihat celah sedikit langsung dipatok. Kukuruyuk. Petok ya. Coba sekali lagi kukuruyuk ayam, Pak. Anyway. Yes. Goldnya ini beda langsung ke arah sekitar 1700 dan aku nggak ngerti lagi gimana ngejelasinnya. Kalau misalkan dari semua lini team fight dari awal game ini mereka benar-benar bermain agresif dua-duanya. Yes, dua-duanya agresif. Sebenarnya Skylar ini agresif, cuma bedanya Yeses dengan Cloud, daya dobrak early-nya itu lebih kuat Yeses. Dia punya basic attack, dia punya power burst yang lebih besar dibandingkan seorang Cloud. Itu yang membuat Skylar nggak bisa barbar seperti
Suns di early game yang 4 poin diamankan oleh tim Onyx Esports. Wah, di swap antigen aja. Sekarang kita lihat udah ada di main Jasper. Berhasil mendapatkan Kara Silvana yang mau kemana nak? Kamu pun tidak selamat. Ditungguin begitu saja. Bahkan Finnya gak bisa berbuat banyak di sini di arah bottom river. Keyboy menjaga pergerakan atas seorang cewek Menit dengan 3. cukup baik. Di menit yang ketiga, kali ini final blow keluar oleh seorang Saka. Langsung coba clear ini di arah bottom lane. Gimana Profesor? Menit 3 udah Corrosion Side, bahkan dari ceweknya sendiri ini bakal jadi keunggulan banget bagi teman-teman tim Onyx Esports. Snowballingnya udah terjadi walaupun 2-1-0 di sini dari KDA yang diamankan oleh cewek. Yes. R7 Sakaratul Maut memilih untuk mundur, tapi sayang satu piring tetangga dari seorang Boots gak berhasil kena karena R7 dan Suns pun lebih memilih untuk mendapatkan gold buff. Farming. Mountain Shocker dibuka untuk Vision, Rian dan juga Keyboy biar tahu keberadaan di mana seorang Finn bakal bisa diambil, bakal bisa dilukit kali ini. Tapi cewek dari bottom lane dia standby on position. Ke gap sekarang posisinya langsung dicolok begitu aja. Akankah Divine Judgment lagi dan lagi? Ditarik begitu saja, what a play from Keyboy. Langsung ada cross bomb yang menuju ke seorang Whiskey mencoba dilihat dan hampir saja double kill didapatkan oleh seorang cewek, tapi ternyata diamankan oleh seorang Rian. Permainan yang luar biasa dari tim Onyx Esports. Wow, baik banget tadi cross bomb yang berhasil mendapatkan 2 orang. Dan sekarang purple buff-nya akan menjadi milik dari Suns. Nikmat Gila, banget. zoning out-nya sih perfect banget. Gimana tadi kita melihat Finn udah menggunakan Imperial Justice yang bentuk ke belakang, tapi ternyata Divine Judgment membatalkan hal tersebut. Dan thanks to Drian, movement speed tambahannya dari satu buah Guided Wing ini benar-benar kayak nyelamatin banget sih. Dan luar biasa. Coba untuk melakukan cutting minion di arah top lane. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Final blow lagi dan lagi hanya untuk clear minion saja. Taka pun tak berdaya di arah bottom lane. Karena keberadaan dari seorang Keyboy yang nge-take care, yang nge-babysit seorang cewek. Yang membuat Mountain Choker kali ini harus dibuka. Agar tahu keberadaan di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi, Papulung. Kelihatan sudah. Ini dia itemnya Bung Kabe. Iya, kalau misalkan kita melihat bahkan Skylar masih OTW ke arah Demon Hunter Sword dan dia tidak menjadikan dari Raptor Masjidnya. Suns udah menuju ke arah BOD dengan Raptor Masjid. Mid lane ada bakal coba dipasai Bradasi, ternyata di situ tidak ada apa-apa. Dalam situ bagi lagi Finn bakal dipanis dan Finn kali ini berteman oleh seorang Whiskey ke arah base. Harus berdua. Mereka gak punya daya 12 di arah mid lane. Even though seorang Esmeralda gak bisa menuju ke arah mid lane, dan Saka melihat celah kecil dan langsung coba untuk mendapatkan turret di arah bottom lane. Runtuh sudah area pertahanan yang ada di area mid lane yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Di bottom lane sekarang ada pergerakan lagi dari Suns-nya. Ini dia celengan kelomangnya akan segera diambil. Akankah Taka bisa direbut juga? 1 poin weakness-nya udah 2, masih menyisakan 2 lagi. Tapi ada wave minion yang membantu untuk bisa mendapatkan 1 outer turret lagi. Dan lagi gue gak pernah bosen bilang kalau RRQ Hoshi adalah tim yang paling susah diambil mid turretnya. Tapi Skylar kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu. Langsung ada Streaming Eagle dan bahkan kita lihat Skylar yang gak bisa dilepas begitu saja. Whiskey langsung ada stiker Lemon dari seorang Boots kali ini memanggil keributan atas tim RRQ Hoshi. Ingat, kalau stiker Lemon telah dikeluarkan, RRQ Hoshi bisa mendapatkan buff kadang-kadang sekitar 20%. Wah. Hitungan sendiri itu 20%. Rambut berwarna 10% tuh damage ya. Stiker lemon bro. Iya. Rambut gak salah. Gak salah. Tapi ya dari segi gold ya emang ini bener-bener udah mulai overwhelm banget. 6.000 gold dan top lane kalau dihancurin bisa bahkan menuju ke angka sekitar 7.000. Oke. Inilah kenapa priority picknya lebih ke arah YSS Papua. Yep. Karena power ability dari hero basic itu sendiri di early game yang membuat dia punya keunggulan cukup banyak dengan hero-hero agresif yang mereka miliki. Dan jangan lupa juga bahwa Yi Sun Shin itu termasuk jungler yang untuk farmingnya ini tier S. Farmingnya bisa sendiri ya? Farmingnya ini bisa sendiri. Dia juga kalau misalkan untuk mapping dia juga bisa ngecek dengan berbagai macam cara. Clear minionnya di level 1 lebih cepat dibandingkan seorang Cloud. Benar. Dan bahkan Skylar memilih Lamiro image ke arah belakang. Rian berhasil mendapatkan sebelumnya. Membaikan bulir-bulir jeruk tambahan dari seorang Rian memeras seorang Skylar, dan Skylar harus tertunduk lemas dari bottom lane. Win mencoba untuk mendefend di arah mid lane, sedangkan Rian mencoba untuk mengarah ke arah belakang. Ingat, Rian belum ada Streaming Eagle dan kali ini turret sudah didapatkan oleh seorang Suns kali ini gak santuy banget untuk benar-benar dapatkan poin, bahkan inhibitornya
dipaksakan Pak Polo. Yo, ini udah ada lagi soul belumnya, lihat aja ke arah R7. R7. Bahkan Esmeralda efeknya kayak begitu, meriang, demam panas tinggi, bibir pecah-pecah, tulang punggung retak juga bisa jadi itu, Pak. Bener banget kata Pak Polo. Ini benar-benar meriang, merindukan kasih sayang di arah Wow. mid lane dari para pemain dari tim RRQ. Osi mencoba untuk mendefend. Turret inhibitornya bakal coba dipaksakan keadaannya nggak peduli apapun yang terjadi. Cewek kali ini Finn berani ke depan. Mineral Justice gak ada yang kena sama sekali, bahkan covernya cukup baik. Dan lihat Kipoy, what a flicker yang dia berhasil melakukan satu momen pertama. Taka pada blok ke arah belakang, gak bisa berbuat banyak. Iglis mendapatkan Motus Shocker, udah rapi malah bapak kau udah rapi. Membuat para pemain RRQ Osi porak-poranda. Iya, menyisakan 3 player aja. Bahkan sekarang kita lihat Skylarnya pun gak bisa berbuat banyak. Mulai masuk lagi, ditabrakin ke bagian dalam. Driannya juga langsung maju ke bagian depan, memukul mundur R7 sedikit lagi. Ya ampun, udah kayak keuangan pulung di akhir bulan itu. Iya benar-benar sakarat. Tapi Drian bakal coba fokus ke arah ini. Bisa dia top lane RRQ Hoshi di menit yang ke-8 harus kehilangan inhibitor turretnya Pak Polo. Iyo, ini dia kehilangan lagi satu area pertahanan. Sementara cewek sekarang mendapatkan purple buff. Ini akan menunjang lagi penggunaan mananya. Wah, Brute Force juga. Brute Waduh. Force juga sudah diamankan oleh seorang cewek di menit yang ke-9. Dari awal first blood dia udah mendapatkan 200 gold dan bahkan dengan adanya Oh my Lady Pest dari goldnya. god, 4 orang mencoba mengejar seorang Drian bahkan gak berhasil sama sekali. Meanwhile kita lihat ada Bapak Lord yang terhormat di arah top lane. Di menit yang ke-9 kali ini Finn bakal coba untuk membuka vision. Informasi telah diberikan, Mountain Soccer dibuka. Lebih memilih untuk mendapatkan informasi yang jelas, padat, dan rajin menabung. Waduh. Yang terakhirnya Gak sih apa-apa ya. gak apa-apa sih. Kita iyain aja dulu untuk sekarang. Ada perbedaan 4 level antara Skylar dan juga Sun. Sementara itu sedikit lagi NP dan berhasil diambil Lordnya. Bus membuka jalan langsung ke arah belakang. Coba dipasang dengan aja satu buah kores pas. Whisking bakal coba ditangkap. Ternyata Kiboy benar-benar sabar. Ini bisa dibilang the next level sabar. Wah, the next level tabah, the next level tabah. Stiker Waduh. RR Ki. Memanggil keributan Kiboy di sini sepertinya. Stiker Lemon belum nongol nih jauh-jauh ini nih ya. Jangan sampai memancing keributan kali ini dari seorang Kiboy. Lihat, tas. Kalau kata Bung Kornet, ribut tuh Kornet. Tas. Tas. Kayak gitu terus. Tas. Bacot dia dong yang bisa kenceng banget tatasnya ya. Iya, final blow dari seorang Taka. Mencoba untuk clear minion saja. Kak Taka bakal coba untuk cutting memilih untuk mode terlebih dahulu. Para pemain dari tim RRQ Hoshi kali ini harus mendefense apa yang ada di arah mid lane. Lihat, Bapak Lotte terhormat udah mulai masuk ke arah base. Udah mulai Mountain Shocker dibuka. Boots bakal berada ke arah belakang. Whisky Sakar Maut. Bapak Lotte menuju ke arah base. Belum ada yang follow up tapi menuju ke arah ini bisa sehari di arah top lane. Dan sudah hilang. Lihat base udah mulai tercolek. Di arah belakang Finn ke arah yang follow up. Dan ini lihat. Dan di dua tengah ada damage sama sekali. Bahkan lihat di situ atau bom telah dihilangkan. RRQ kehilangan 2 playernya. 3 player hilang. Dan bahkan 4 player hilang. Hampir terwipe out dari suara sekarang. Ini bencana untuk RRQ Hoshi. Bencana dikurung. Skylarnya mau kemana deh? Dipanggil aja. Udah ada stikernya langsung nongol. Ini dia. Ini point weaknessnya sedikit lagi. Tapi mereka mengorbankan dirinya agar bisa mendapatkan ke arah best turretnya. Onyx 1-0. Wow, bagaimana mereka menyelesaikan gamenya dengan sangat-sangat bersih. Mereka memainkan semua pola terbaiknya. Bahkan hanya kehilangan beberapa poin saja bagi teman-teman tim Onyx Esports. Sejak awal mereka memainkan